Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa semua manusia di dalam dunia ini berharga. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena begitu berharga, begitu bernilai hidup kita, Tuhan datang ke dalam dunia, bahkan Dia rela menyerahkan hidupnya bagi kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan Tuhan mati, Tuhan berkorban ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini saya mau mengingatkan kita, ada sebuah pesan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu amanat agungnya. Ini adalah salah satu pesan yang terpenting bagi kita orang percaya. Setelah Yesus naik ke surga, Dia mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan firman Tuhan agar berita keselamatan, berita pengharapan sampai ke seluruh bumi. Saya percaya sampai hari ini firman Tuhan, yaitu amanat agung, harus kita teruskan. Tuhan menyelamatkan banyak jiwa bukan hanya dengan cara yang spektakuler. Memang ada beberapa orang yang dalam hidupnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi ada begitu banyak orang yang diselamatkan. Mereka percaya, mereka bertobat melalui kesaksian dari orang-orang yang sederhana. Oleh sebab itu, saya mau mengingatkan dan saya mendorong kita semuanya. Tuhan telah mengutus kita. Tuhan telah memperlengkapi kita. Tuhan telah berjanji akan menyertai hidup kita ketika kita melakukan amanat agungnya. Saya ingin kita akan melihat beberapa kesaksian dari saudara-saudara kita. Mereka percaya, mereka bertobat, mereka diselamatkan melalui orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak terkenal. Tetapi melalui berita Injil yang disampaikan, melalui kesaksian hidup mereka, pada akhirnya mereka bertobat, percaya Tuhan Yesus, bahkan setia sampai hari ini. Shalom, nama saya Ibu Ani. Saya ber-KKA di Jalan Rokan, namanya KKA Kasih Karunia. Saya dilahirkan dari keluarga belum mengenal Yesus. Waktu muda saya mimpi ketemu Yesus, tapi saya pegang tidak bisa. Beberapa tahun kemudian saya ini diinjili sama Pak Bambang memberitakan Tuhan Yesus. Saya bersyukur didatangi Pak Bambang ini. Kalau enggak, gimana saya ini? Terus saya percaya Tuhan Yesus. Sampai hari ini percaya Yesus. Lalu saya punya pergumulan saya untuk keluarga saya. Saya mengajak untuk berjuang untuk keselamatan keluarga kita. Bersama Yesus pasti kita bisa. Shalom, nama saya Puji Astuti. Saya dari kelompok Ester Jalan Borobudur. Saya dilahirkan dan dibesarkan yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi setelah saya umur 23 tahun, saya diambil budi saya. Nama budi saya yaitu Budi Marwiti. Dengan setia
membimbing saya, mengajak saya mengenal Tuhan Yesus sampai sekarang ini. Mari seperti budi saya yang bersaksi kepada saya, siapa saja, mari kita mengajak semuanya, keluarga kita dan semuanya mengenal Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melalui perbuatan kita dan perkataan kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Shalom. Kami keluarga dari Bapak Fahrul, kami berKKA di Musaribon. Saya dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga non-Kristen. Saya mulai mengenal Kristus dari istri saya. Pada awalnya saya diajak ke gereja dan mengenal Tuhan Yesus, saya menolaknya. Tetapi saya bersyukur karena istri saya tidak pernah menyerah untuk mengajak saya. Saya memperjuangkan suami saya untuk kenal Tuhan dari kami awal pacaran sampai kami menikah selama kurang lebih 5 tahun. Saya banyak berdoa dan mencucurkan air mata saya untuk keselamatan suami saya. Saya bersyukur perjuangan saya tidak sia-sia. Tuhan menjawab tepat pada 2022 suami saya bertobat dan mau dibaptis. Mari kita menjadi berkat dan menjadi saksi agar orang lain yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Halo semuanya, saya adalah keluarga Bapak Jiman dan istri. Saya adalah orang yang tidak mengenal agama atau mengenal Tuhan Yesus. Saya sampai 60 tahun belum mengenal Tuhan Yesus. Sampai suatu hari ada 2 orang bapak-bapak namanya Elisem dan Aryoko mengunjungi rumah saya. Mereka lah yang pertama kali bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada kami. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Bapak Elisem dan Aryoko karena dia telah bersaksi dan menginjili saya. Setelah mereka bersaksi berulang kali kepada saya tertarik untuk mengenal Yesus. Kemudian saya dengan istri mulai ikut KKA atau komsel. Sejak saat itu saya mulai datang ke gereja. Kemudian kami juga ikut dibaptis dan menjadi murid Tuhan Yesus. Saya rindu keluarga saya semua ingin mengenal Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita menjadi saksi-saksi Kristus di keluarga kita dan di lingkungan kita. Jangan takut dan malu, karena Tuhan menyertai kita. Kita telah melihat dan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Sebelumnya, saya akan mengutip beberapa pernyataan hamba Tuhan. Yang pertama dari seorang yang bernama Billy Graham. Dia berkata demikian. Kita adalah Alkitab yang dibaca dunia. Kita adalah pengakuan iman yang dibutuhkan oleh dunia. Kita adalah khotbah yang diperhatikan oleh dunia. John MacArthur pun mengungkapkan pernyataan yang hampir sama. Dia berkata demikian. Kamu mungkin satu-satunya Alkitab yang pernah dibaca oleh beberapa orang dari orang-orang yang belum percaya. Saya mau mengingatkan kita semua bahwa hidup kita adalah suratan yang terbuka. Orang melihat, orang membaca, orang memperhatikan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya menjadi saksi-saksi Kristus. Karena firman Tuhan berkata, kita adalah garam dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.